Sejak bergantinya kekuasaan kepemerintahan Presiden Soeharto, kebijakan pengendalian kehidupan politik, terutama jumlah dan organisasi kontestan pemilihan umum dibatasi. Lewat kebijakan politik yang dikenal dengan fusi partai politik, selama pemerintahan Presiden Soeharto, pasca pemilu tahun 1971, menjadi 3 kontestan, yaitu Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Partai Demokrasi Indonesia atau PDI, dan Golongan Karya atau Golkar. Sebenarnya, sejak awal pemerintahan Presiden Soeharto, telah dilakukan upaya penyederhanaan partai politik, terutama dalam rangka pemilihan umum tahun 1971. Melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan Perwakilan Rakyat, kontestan pada pemilu tahun 1971 menjadi 10 kontestan. Tidak ada kontestan dari perorangan sebagaimana pada pemilu sebelumnya. Sedangkan organisasi selain organisasi berbentuk partai politik, pada waktu itu, hanya 1 organisasi yang menjadi kontestan pemilu, yaitu Golongan Karya. Untuk diketahui bahwa kontestan pemilu pada tahun 1971, yaitu Partai Katolik, Partai Syarikat Islam Indonesia, Partai Nahdlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia, Golongan Karya, Partai Kristen Indonesia, Partai Musyawarah Rakyat Banyak, Partai Nasional Indonesia, Partai Islam Perti dan Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia. 10 kontestan pemilu pada tahun 1971 itu masih dianggap terlalu banyak. Pemerintah pada waktu itu memandang masih perlu dilakukan kebijakan pengurangan partai politik. Padahal, dengan jumlah 10 kontestan pada pemilu tahun 1971 itu, sudah berkurang drastis bila dibandingkan dengan kontestan pada pemilu tahun 1955, sebanyak 118 kontestan, yang terdiri dari 36 partai politik, 34 organisasi masyarakat, dan 48 calon perseorangan. Meskipun ada penolakan terhadap kebijakan ini, namun toh akhirnya, kebijakan fusi partai politik ini dapat berjalan dengan cukup aman dan lancar. Hal ini antara lain karena partai politik saat itu sedang tidak memiliki peran penting sebagai penentu dalam kebijakan politik, termasuk dalam hal menentukan nasib politik dirinya sendiri, seperti ini. Di samping itu, adanya sentimen negatif terhadap partai politik yang dikaitkan dengan tidak stabilnya situasi politik pada waktu-waktu sebelumnya, dan keadaan ekonomi yang memburuk, yang dikaitkan pula dengan peran partai politik di pemerintahan pada waktu-waktu sebelumnya. Gagasan untuk melakukan fusi partai politik ini sebelumnya disampaikan oleh Presiden Soeharto dalam pidatonya di Kongres ke-12 Partai Nasional Indonesia (PNI) tanggal 11 April tahun 1970 di Semarang. Gagasan fusi partai politik ini
diterima dengan baik oleh beberapa kalangan partai politik, seperti Partai Nasional Indonesia dan Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia. Setelah itu, Ketua Partai Muslimin Indonesia Djarnawi Hadikusumo juga menyatakan bahwa kebijakan fusi partai politik sesuai dengan rencana yang dibuat Kongres Umat Islam 1969. Sedangkan dua partai keagamaan yakni Parkindo dan Partai Katolik ingin membuat partai terpisah sendiri untuk mewakili suara umat Kristiani dengan membentuk satu partai Kristiani. Keinginan ini cukup banyak mendapatkan dukungan, tetapi ditolak penguasa. Namun demikian, diizinkan untuk bergabung dengan Partai Poros Nasionalis. Karena merasa tak ada pilihan lain, Poros Kristiani pun mau tak mau sepakat. Akhirnya, pada tanggal 10 Januari tahun 1973, dua partai keagamaan yakni Parkindo dan Partai Katolik bersama Partai Nasional Indonesia, Partai Musyawarah Rakyat Banyak, dan Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia melebur menjadi Partai Demokrasi Indonesia. Proses penggabungan partai politik ini dikukuhkan dengan ketetapan MPR pada tahun 1973 yang menyebutkan bahwa untuk pemilu yang akan datang hanya ada 3 kontestan. Ketentuan ini dimuat pada ketetapan MPR nomor 4 tahun 1973 tentang garis-garis besar haluan negara. Pada ketetapan MPR tersebut, pengaturan partai politik dan golongan yang menjadi peserta pemilihan umum masuk pada bidang politik, aparatur pemerintah, hukum dan hubungan luar negeri, dengan sub-bidang politik. Secara lengkap disebutkan sebagai berikut, dalam rangka mempercepat proses pembaharuan dan penyederhanaan organisasi kekuatan-kekuatan sosial politik, baik partai politik maupun golongan karya. Dewasa ini telah memperlihatkan orientasinya kepada perkembangan masyarakat yang diwujudkan melalui penyusunan dan pelaksanaan program-program pembangunan di seluruh bidang kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, dalam rangka pembinaan kehidupan politik yang efektif dan efisien bagi pelaksanaan pembangunan, maka struktur, jumlah maupun sikap mental dari organisasi-organisasi kekuatan sosial politik tersebut telah dapat mengelompokkan diri menjadi 2 partai politik dan 1 golongan karya. Dengan terdapatnya 3 pengelompokan tersebut, yang merupakan wadah penampungan dari seluruh aspirasi masyarakat, maka pada pemilihan umum yang akan datang, hanya akan ada 3 tanda gambar. Kemudian pada tanggal 27 Agustus tahun 1975, pengelompokan peserta pemilu menjadi 2 partai politik dan golongan karya ini diatur dengan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya. Pada undang-undang ini pada pokoknya menyebutkan bahwa partai politik dan golongan karya adalah organisasi kekuatan sosial politik yang merupakan hasil pembaharuan dan penyederhanaan kehidupan politik di Indonesia, yaitu 2 partai politik yang pada saat berlakunya undang-undang tersebut bernama Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia, dan 1 golongan bernama Golongan Karya. Dengan proses kebijakan fusi yang demikian itu, yang didukung oleh situasi politik yang ada, serta dilengkapinya perangkat perundang-undangan terkait bentuk dan jumlah kontestan politik pada pemilu, maka kebijakan fusi, setidaknya, dapat mengurangi jumlah kontestan pemilu pada tahun 1977. Maka dengan demikian pemilu yang dilaksanakan tanggal 2 Mei tahun 1977
kontestannya tidak lepas dari hasil kebijakan fusi partai politik tahun 1973 ini, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (P3), Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan Golongan Karya (Golkar). Demikian, sampai jumpa.